kehidupan yang dibentangkan di atas hawa nafsu adalah kehinaan. Dan tidaklah akan mulia satu kehidupan kecuali apabila dibentangkan di atas Islam. Jadi di sini ada perjuangan untuk lepas dari hawa nafsu untuk sepenuhnya bisa menjadi muslimah yang kafah. Dengan kata lain, berapa jauh saya menjadi muslimah yang kafah? Jawabannya, seberapa tangguh Anda melepaskan diri dari hawa nafsu. Semakin Anda mampu melepaskan diri dari hawa nafsu, maka Anda akan semakin maksimal menjadi seorang muslimah yang kafah. Tantangan terberat kita adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini tidak datang dari luar, tapi ada dalam diri kita sendiri. Kita ingin begitu, kita ingin begini, kita ingin ke sana. Setiap orang yang tidak melihat dirinya sebagai musuh utama, berarti dia tidak mengenal dirinya. Saya ulangi, setiap orang yang tidak melihat dirinya sebagai musuh, berarti dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena orang yang betul-betul mengenali diri akan melihat dan sadar bahwa musuh yang sesungguhnya adalah diri sendiri. Yang membuat Anda tidak maksimal beribadah adalah malas. Malas itu dalam diri Anda, bukan dalam diri orang lain. Yang membuat Anda nggak bisa memaafkan orang lain adalah dendam. Dendam itu dalam diri Anda. Yang membuat Anda ingin pamer dengan apa yang Anda miliki namanya ria dan ujub di dalam diri Anda juga. Jadi hawa nafsu dengan segala warna-warninya ada dalam diri dan hati Anda. Hawa nafsu berupa ujub, ria, ingin pamer, kemudian dendam. Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan Abu Bakar yang menjadi contoh beragama radhiyallahu anhu? Atau misalnya Umar, atau misalnya Abdul Qadir Jailani, atau misalnya para habaib dan kiai? Jawabannya saya ulangi sekali lagi, agama ini jalan Anda ke surga, jadi nggak boleh salah. Karena agama ini jalan ke surga, tidak boleh salah, maka Anda butuh contoh yang juga tidak mungkin salah. Dan itu hanya satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau contoh Anda dalam beragama adalah fulan-fulan, kiai, ustadz, oh itu orang-orang yang mungkin salah. Agama ini jalan Anda untuk sampai ke surga. Dengan kata lain, Anda tidak akan sampai ke surga kecuali dengan agama ini. Nah, kalau dalam beragama kemudian Anda salah, tentu Anda nggak akan sampai ke surga. Makanya keridhaan yang ketiga adalah wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ada satu kata-kata bagus ditulis Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan yang pernah dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan surga ini banyak sekali. Salat 5 waktu jalan menuju surga. Salat duha adalah jalan menuju surga.
Kalau Anda ingin berjalan menuju surga melalui gerbang salat tahajud, pertanyaannya, apakah gerbang ini pernah dilewati Nabi? Jawabannya iya, berarti perjalanan Anda akan sampai tujuan insya Allah. Anda ingin berjalan menuju surga melalui gerbang tilawatil Quran. Pertanyaannya, apakah gerbang ini pernah dilewati Nabi dan dimasuki Nabi? Jawabannya iya. Kalau begitu perjalanan Anda akan sampai tujuan. Tapi kalau sampai Anda menempuh jalan menuju surga, tapi jalan yang gak pernah dilewati Nabi, ini yang dinamakan dengan bid'ah. Apakah Anda akan sampai tujuan? Tidak akan sampai. Satu-satunya jalan yang menyampaikan Anda kepada tujuan, yaitu surga, hanya jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua jalan yang tidak dilewati oleh Nabi, seramai apapun orang yang berada di atas jalan itu nggak akan sampai ke surga. Maka bagian dari upaya menjadi muslimah yang kafah, pastikan bahwa jalan-jalan Islam yang Anda lewati adalah jalan yang betul-betul dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin masuk surga melalui pintu salawat. Salawat apa yang Anda bacakan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apakah salawat seperti ini pernah dijalankan Nabi? Iya, kalau begitu Anda akan sampai tujuan. Karena salawat seperti itu adalah jalan yang pernah dilewati oleh Nabi SAW. Tapi saya ingin masuk surga melalui pintu salawat. Yang saya bacakan misalnya, salawat yang lain. Pertanyaannya, apakah Nabi pernah memasuki gerbang salawat seperti itu? Jawabannya enggak. Kalau begitu Anda enggak akan sampai tujuan. Jalan yang menyampaikan Anda kepada tujuan, yaitu surga, hanya satu jalan, yaitu jalan yang pernah dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keridhaan yang ketiga menjadi seorang muslimah adalah wabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiya. Dalam berislam cukuplah satu yang menjadi contoh, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu yang kedua, wabil islami dina. Haruslah ridho dengan Islam ini sebagai agama. Ridho. Apa yang dimaksud dengan ridho? Yang dimaksud dengan ridho, tidak mau yang lain. Itu namanya ridho. Kalau saya belikan Anda satu hadiah, lalu saya bertanya, kamu suka dengan hadiah itu? Lalu kemudian Anda mengatakan suka. Lalu saya tanya lagi, kalau memang kamu gak suka, saya ganti yang lain. Anda mengatakan, saya tidak mau yang lain, ini saja. Itu namanya ridha. Tapi kalau misalnya saya berikan Anda hadiah, lalu saya tanyakan, kalau kamu nggak suka, saya bisa ganti yang lain. Lalu Anda mengatakan, memangnya masih ada yang lain? Kalau ada yang lain, ganti dong. Kalau Anda masih mau yang lain, berarti Anda belum ridho. Maka ridho dengan Islam artinya tidak mau yang lain. Ini ada Nasrani, ini ada Yahudi, ini ada komunis. Raditu bil Islami dina. Aku ridho dengan Islam. Ridho dalam arti kata, saya tidak mau yang lain. Nah, jamaah sekalian, apabila Islam ini ada di dalam ridho Anda, maka Islam ini akan menjadi kelezatan dan kenikmatan. Contoh,
Islam berkata wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Islam berkata, wahai kalian para wanita, panjangkan dong jilbabnya ala juyubihinna, minimal jilbab kalian menutupi dada dari depan. Itu jilbab dari Islam. Ada juga jilbab dari model. Itu menutup kepala, bukan menutup aurat. Jadi ada jilbab menutup aurat, itu dari Islam. Ada jilbab menutup kepala, itu model. Boleh jadi keriting besi nggak enak dipandang orang. Jadi Allah berfirman, panjangkan dong jilbab kalian sampai bagian depan menutup dada. Sikap kita, raditu bil islami dina, aku ridho Islam, nggak mau yang lain. Aturan Allah agar saya panjangkan jilbab hingga bagian depannya menutup dada, raditu, aku ridho. Ridho, iya, saya nggak mau yang lain, ini saja. Itulah ridho. Kalau Anda masih berpikir untuk mencari modis-modis lain, padahal Allah telah berikan Anda modis, Allah berikan Anda model. Model jilbab kalian menutup bagian depan. Allah berikan Anda model. Harusnya sikap Anda dengan apa yang Allah pilihkan adalah raditu, aku ridho. Sehingga aku nggak mau lagi yang lain. Jadi apabila semua aturan Islam ini ada dalam keridhaan Anda, Islam ini nikmat. Nikmat pakai jilbab karena Anda ridho. Tapi kalau Anda tidak ridho dengan jilbab, pakai jilbab ini gerah. Pakai jilbab ini panas. Pakai jilbab ini pakai jilbab ini mengekang kebebasan. Nggak nyaman pakai jilbab. Kenapa nggak nyaman? Karena hati Anda nggak ridho. Semua orang yang tidak nyaman dengan Islam karena memang mereka nggak ridho dengan Islam. Saya ini wanita yang oleh orang tua saya dikuliahkan sampai selesai S2. Pendidikan S2 saya ini memberikan saya peluang kerja di Amerika. Dan saya seorang gadis. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Kalian wanita, kata Allah, tetap di rumah, jangan keluar. Antara karir dengan Islam. Akan berat bagi Anda meninggalkan karir itu, akan berat bagi Anda untuk tetap berada di rumah kalau Islam ini tidak ada dalam keridhaan Anda. Maka dari awal saya katakan, Islam ini berat bagi orang yang menggenggamnya dengan hawa nafsu. Saya kuliah jurusan ekonomi atau jurusan akuntansi, dan sekarang saya bekerja sebagai bagian terpenting di salah satu bank konvensional. Islam mengatakan jangan. Anda perempuan, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah. Lagi pula yang Anda kelola adalah bank riba, wala ta'kulur riba. Kalau Anda masih nekat, beberapa pasal dalam Islam telah Anda langgar. Sekali lagi saya katakan, Islam ini berat bagi orang yang melihatnya dengan hawa nafsu. Tapi Islam ini indah dan nikmat bagi orang yang menggenggamnya dengan keridhaan. Makanya di pagi, di sore hari, Anda dianjurkan mengucapkan raditu sampai akhir. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbarui keridhaan hati terhadap Islam.
dalam rangka memperbaharui keridhaan terhadap Islam, yang boleh jadi keridhaan ini mulai terganggu dengan hawa nafsu kita. Islam ini enggak melarang wanita berkarir, tapi ada karir-karir yang dibenarkan dan mayoritas karir-karir itu tidak dibenarkan. Dan karir termulia seorang muslimah adalah karirnya di dalam rumah. Dengar baik-baik, kenapa Allah menuntut setiap wanita di rumah dan sedapat mungkin jangan keluar rumah? Karena Anda tidak akan menjadi muslimah yang kafah kecuali di dalam rumah. Begitu Anda masuk ke satu perusahaan, Anda mulai diatur. Cara berpakaiannya begini. Bibir jangan hijau begitu, kasih merah sedikit. Itu namanya apa tuh? Tabarruj. Allah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian perempuan gak boleh tabarruj layaknya jahiliyah. Apa itu tabarruj? Menampakkan pesona di luar rumah. Di dalam rumah ada suami yang dipakai remason. Begitu pergi belanja ke swalayan yang dipakai misalnya minyak wangi bakarat. Oh, kamu ini tabarruj. Kata Islam tabarruj itu jahiliyah. Kirain jahiliyah udah selesai, ternyata Anda jahiliyah. Iya, giliran pergi kondangan pakai minyak wangi, giliran tidur sama suami pakai remason. Suami kita kalau sudah nyium kita pakai remason, kata suami asam urat atau rematik lagi kambuh. Berarti nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau teroris ngasih teror pakai bom. Kalau ibu-ibu ngasih teror suami pakai remason. Nggak berani suami kita dekat kalau udah nyium walau remason. Itu namanya apa tadi? Tabarruj. Anda memang tidak membuka aurat, tapi Anda menebar pesona. Siapa yang Anda inginkan tertarik dengan Anda dengan minyak wangi ini? Maka Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'atarat, siapapun perempuan yang keluar rumah dengan berwangi-wangi, fahiya zaniyah, maka dia adalah wanita zina. Kenapa begitu? Karena kalau perempuan keluar rumah dengan wangi-wangian, ini mengundang pesona. Anda lewat misalnya di depan laki-laki, dan wangi-wangi Anda benar-benar menarik perhatian, wanita berpikir, aduh, ini minyak wangi siapa ini? Itu ibu-ibu yang itu tuh yang punya minyak wangi. Anda menarik perhatian. Dari situlah mulai proses zina itu. Jadi cukuplah yang melihat Anda cantik suami yang di rumah. Jangan sampai Pak RT juga ikut mengatakan Anda cantik. Bahaya itu. Dan lebih bahaya lagi kalau suami nggak melihat Anda cantik sehingga dia mencari cantik yang lain. Oh, ngumat di sini kalau sampai dia nyari cantik yang lain. Jadi jamaah sekalian, wabil islami dina. Ridholah dengan Islam ini sebagai agama. Apapun aturan Islam, ambil dengan ridho. Islam mengatakan pakailah jilbab sampai menutupi dada bagian depan, ridholah. Kalau Anda nggak ridho, jilbab model begini Anda nggak ambil. Islam mengatakan tetaplah di rumah, nggak usah kemana-mana. Itu firman Allah. Ambillah dengan ridho. Ambillah dengan ridho. Pada abad ke-18 ada satu gerakan feminisme di Perancis. Saya kira cuma di Perancis saja. Ternyata kurang lebih 10 tahun lalu saya dapat undangan
dalam sebuah seminar, hidup tanpa laki-laki. Menjalani hidup tanpa laki-laki. Saya bilang ini yang bikin seminarnya ada di Hotel Cempaka waktu itu. Saya bilang ini yang bikin seminar siapa? Kata mereka ini Persatuan Wanita. Saya bilang hidup tanpa laki-laki. Jangan-jangan panitianya semuanya ini janda ini. Atau orang-orang yang udah frustasi dengan laki-laki. Subhanallah, itu panitianya bilang Anda benar. Anda benar, semua panitia seminar ini adalah perempuan yang sakit hati dengan laki-laki. Atau sebagiannya adalah memang janda yang udah trauma dengan laki-laki. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi Anda tidak akan menikmati Islam sebelum Anda mengambilnya dengan ridha. Makanya wabil Islami dina, aku ridha Islam sebagai agama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Manis Islam ini hanya terasa oleh orang yang ridha. Ridha Allah sebagai Rabbun, ridha Islam sebagai agama, ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Sebelum Anda memiliki tiga keridhaan ini, maka Islam ini tidak pernah terasa manis. Di antara pertanyaan paling sering saya temukan, Ustadz, gimana caranya supaya sholat khusyuk? Ini pertanyaan seperti ini sering sekali. Gimana caranya biar sholat ini khusyuk? Tentu jawaban yang pertama adalah jawaban teoritis. Anda harus faham, Anda harus bla 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 bla. Tapi hadis Nabi ini jawaban yang luar biasa. Kalau masih ada ajaran Islam yang belum Anda ridhai, sepanjang itu Allah nggak akan memberikan Anda hati yang khusyuk. Karena cita rasa Islam, manisnya Islam hanya terasa oleh orang yang ridho dengan Islam. Kalau ada aturan-aturan Islam yang Anda nggak ridho, wajar ketika baca Quran tidak nikmat, ketika zikir pagi tidak nikmat, ketika sholat pun hanya nunduk dan berdiri saja tidak nikmat. Tidak ada nikmatnya menjalankan ibadah ini. Di mana nikmatnya? Kalau masih ada ajaran Islam yang Anda nggak suka, maka serangkaian ibadah Islam ini nggak akan Anda nikmati. Dengan kata lain, kalau Anda nggak menikmati Islam, Anda nggak menikmati salat, Anda nggak menikmati tilawah dengan khusyuk, itu sebetulnya hukuman. Hukuman karena dalam hati Anda masih ada kebencian terhadap beberapa ajaran Islam. Ajaran Islam ini ada dua. Pertama, ajaran yang bersifat umum, itu biasanya tidak ada problem. Ajaran Islam yang bersifat umum maksudnya ajaran Islam yang berlaku bagi laki-laki, berlaku juga bagi wanita. Biasanya ini mudah. Salat, itu ajaran Islam berlaku umum. Zikir, itu ajaran Islam berlaku secara umum. Nah, tapi ketika ada ajaran Islam yang eksklusif hanya untuk wanita, misalnya kalian wanita tidak boleh keluar rumah kecuali untuk alasan yang darurat. Misalnya lagi kalian wanita punya pakaian harus berbentuk jilbab, itu pun panjang. Ajaran Islam yang eksklusif inilah yang betul-betul jadi tantangan. Makanya ada satu perjuangan orang-orang yang tidak mengenal Islam, kesetaraan gender namanya. Laki perempuan udah berbeda, lalu mau disetarakan. Islam ini udah mengatur, ada hukum-hukum umum, ada hukum-hukum khusus.
Saya katakan sekali lagi, ridho untuk hukum-hukum Islam yang bersifat umum itu gampang. Yang betul-betul menjadi tantangan adalah ketika Anda harus ridho dengan hukum-hukum yang eksklusif hanya untuk Anda, hukum-hukum yang bersifat khusus. Laki-laki pergi cari nafkah, Anda di rumah saja, itu kan hukum khusus. Nah, masihkah kita ridho dengan hukum-hukum yang khusus ini? Namun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepanjang hati tidak ridho dengan semua hukum Islam, sepanjang itu pula hati ini enggak akan pernah menikmati Islam. Salat enggak terasa nikmat, puasa enggak nikmat, zakat enggak nikmat, zikir enggak nikmat. Kenapa Anda tidak menikmati Islam? Ternyata ada hukum Islam yang belum Anda ridhoi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi modal pertama untuk menjadi muslimah yang kafah, modal pertama Anda ini dia. Hendaklah senantiasa ridho dengan Islam. Berapa banyak Islam yang menjadi kehidupan Anda? Jawabannya tergantung keridhoan. Anda ridho terhadap Islam secara utuh, maka secara utuh pula Islam ini akan menjadi kepribadian Anda. Tapi kalau ada 2-3 ajaran Islam yang Anda enggak ridho, maka dalam 2-3 ajaran Islam itu Anda tidak berkepribadian muslimah. Jadi ini poin pertama, menjadi muslimah yang kafah pertama, ridholah dengan Islam. Lalu kemudian yang kedua, menjadi muslimah yang kafah adalah dengan sabar. Dengan sabar. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan ini ramai dan kejahatan itu sepi, sehingga kebaikan-kebaikan itu karena memang ramai, karena memang model mudah untuk dijalankan. Tapi qadarullah, takdir saya dan takdir Anda, kita hidup di akhir zaman di mana kebaikan dan kebenaran ini sepi. Justru kejahatan dan keburukan-keburukan itu yang ramai. Dalam situasi seperti inilah sabar kita benar-benar dituntut. Kenapa berat menjadi seorang muslimah, apalagi muslimah yang kafah? Jawabannya karena Islam tidak ramai. Islam mulai sepi. Anda berhijab secara syar'i, ini sepi karena rata-rata hijab orang adalah hijab model. Kenapa berat untuk tetap di rumah? Karena wanita yang tetap di rumah itu mulai sepi. Yang ramai rata-rata wanita menjadi wanita karir. Ketika kebenaran itu sudah mulai sepi, maka kebenaran itu mulai terasa berat. Kenapa berat meninggalkan riba? Karena riba itu sangat ramai. Ya, sehingga Anda bertahan dengan makanan yang halal, sehingga Anda berjuang menghindari riba. Ini rasa-rasanya sesuatu yang berat, karena riba itu sangat ramai. Maka saya katakan jamaah sekalian, dunia keburukan dunia yang sangat ramai, dan dunia kebaikan adalah dunia yang mulai sepi. Ketika dunia kebaikan ini mulai sepi, Anda tidak akan bertahan di dalam kebaikan kecuali dengan sabar. Menjadi muslimah yang kafah, itulah proyeksi Islam untuk setiap wanita. Tapi muslimah yang kafah itu sepi. Karena yang ramai adalah muslimah yang belang-belang. Muslimah dalam hal salat, puasa dan zakat,
selebihnya dia tidak muslimah. Muslimah dalam soal tilawah dan zikir, tapi soal pekerjaan dia tidak muslimah. Muslimah yang kafah betul-betul sepi. Dan muslimah yang tidak kafah inilah yang ramai. Nah, ketika muslimah yang kafah sangat sepi, maka menjadi muslimah yang kafah adalah sebuah tantangan. Tapi Anda nggak boleh kecil hati dengan tantangan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna wara'akum ayyamas sabar." Nanti di akhir masa akan muncul hari-hari kesabaran. Ya, hari sekarang, situasi sekarang, situasi yang sedang kita jalani adalah situasi di mana kebenaran butuh kesabaran. Kenapa? Karena kebenaran itu sepi. Nah, ketika kebenaran sangat sepi, sehingga Anda butuh kesabaran ekstra untuk tetap berada dalam kebenaran, Nabi kita bersabda, lil amili fihi ajru khamsin. Siapapun yang kokoh dalam kebenaran akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, memakai hijab yang betul-betul syar'i. Apakah sudah berada di titik sabar? Iya. Karena jilbab yang syar'i ini sepi. Jilbab yang syar'i ini penuh dengan tantangan. Baik. Ketika satu kebenaran di akhir zaman menjadi sesuatu yang riskan dan berat, kata Nabi SAW, Anda yang tetap kokoh dalam kebenaran seperti itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, misalnya di zaman Nabi bagi para wanita berhijab yang syar'i itu bukan sesuatu yang berat. Karena hijab yang syar'i itu ramai. Jadi enggak berat. Sekarang ketika hijab yang syar'i ini sangat berat, namun Anda tetap kokoh dan istiqamah, maka Anda berhijab mendapatkan pahala seperti 50 wanita di zaman Nabi yang berhijab. Maka Nabi kita SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam ini dulunya dianggap aneh, dan nanti akan kembali dianggap aneh juga. Nah, ketika ada ajaran Islam yang mulai terasa aneh, maka ajaran Islam yang terasa aneh ini menjalankannya membuahkan pahala bagaikan pahala 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi apresiasi yang sangat besar untuk kajian kita ini. Karena kajian kita ini alhamdulillah kajian di mana kita menjaring sebanyak mungkin muslimah-muslimah untuk berjalan bersama menjadi muslimah yang kafah. Dan jemaah sekalian, tiada lupa-lupanya untuk saya sampaikan pula motivasi, karena kajian kita ini adalah kajian dengan basic Al-Quran. Memang semuanya berawal dari Al-Quran. Kita berbicara tentang wanita muslimah yang kafah, betul, tapi itu semuanya berawal dari Al-Quran. Kita mengambil kehidupan kita dari Al-Quran. Kita mempelajari kehidupan kita dengan Al-Quran.
Maka alhamdulillah, di sini melalui kajian ini kita tetap membangun motivasi. Untuk apa? Untuk semakin giat, selalu semangat dalam menyemarakkan kajian-kajian Al-Quran. Jemaah sekalian, dengar baik-baik. Hati dan jiwa kita ini tidak akan sehat kecuali dengan Al-Quran. Misalnya Anda mengatakan, berat bagi hati saya untuk menjadi muslimah yang kafah. Berat bagi saya untuk istiqamah salat malam. Kenapa berat? Padahal bagi orang lain ringan. Itu persoalan hati yang rusak. Agar hati Anda sehat, sehingga hati itu betul-betul tangguh dan kuat untuk menjadi muslimah yang kafah, maka hati Anda nggak boleh dipisahkan dari Al-Quran. Sehingga modal ketiga Anda untuk menjadi muslimah yang kafah adalah Al-Quran. Modal pertama ridha, modal kedua sabar, modal ketiga Anda untuk menjadi muslimah yang kafah adalah Al-Quran. Jemaah sekalian, Anda mulai merasa berat zikir pagi, mulai merasa berat dengan tantangan-tantangan. Sudah ambil Al-Quran, baca Quran. Insya Allah hati Anda akan menemukan vitamin. Hati Anda akan kembali menemukan kekuatan. Ingat, hati kita ini nggak akan kuat dengan uang yang banyak. Hati kita ini tidak akan sehat dengan jalan-jalan ke luar negeri. Satu-satunya yang menjadi kekuatan hati kita adalah Al-Quran. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran ini agar menjadi kesembuhan bagi hati yang berpenyakit. Kami turunkan Al-Quran agar menjadi kesembuhan bagi hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu yang membuat Anda berat dengan ibadah ini. Hati yang berpenyakit itu yang membuat Anda selalu dengki dengan keberadaan orang lain. Kenapa hati Anda berpenyakit? Karena hati ini rupa-rupanya agak jauh dari Al-Quran. Hati ini tidak mendapatkan sentuhan dari Al-Quran. Oleh sebab itu dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'ul linnas. Dan kami menurunkan Al-Quran untuk menyembuhkan hati yang berpenyakit. Hati yang sehat itu hati yang tangguh. Saatnya besok atau lusa terjadi musibah, hati yang tangguh, hati yang sehat akan segera menemukan sabar. Tapi hati yang berpenyakit tidak akan menemukan sabar. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa hati ini sakit sehingga dia tidak menemukan sabar? Karena hati itu terpisah dari Al-Quran. Dalam surat Yunus Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai kalian semua manusia, telah datang kepada kalian peringatan dan telah datang kepada kalian penyembuh semua penyakit-penyakit hati, yaitu Al-Quran. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, jangan berpisah dari Al-Quran agar hati tidak sakit. Begitu pentingnya Al-Quran sehingga Nabi kita dalam hadis Utsman berkata, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi SAW, manusia terbaik seseorang yang belajar Quran kemudian mengajarkannya. Di luar sana sedang berlangsung perlombaan menjadi orang terbaik. Ada yang menjadi terbaik dengan uang yang banyak, ada yang menjadi terbaik dengan jabatan yang tinggi. Tapi kalau manusia terbaik itu standarnya adalah Islam, ternyata menurut Islam manusia terbaik itu adalah orang yang belajar Quran lalu kemudian mengajarkannya.
Anda belajar, Anda belum menjadi orang terbaik. Sampai kemudian Anda ajarkan kepada orang lain. Kenapa demikian? Islam ingin Anda menjadi baik, lalu Islam pun ingin Anda menjadi pintu kebaikan. Anda belajar Al-Quran, Anda sudah bisa baca Quran, bahkan Anda pun sudah mulai menghafal Al-Quran. Anda telah menjadi baik. Tapi Anda orang yang rugi. Kenapa? Kalau Anda hanya menjadi orang baik, kebaikan Anda akan mati sesuai dengan kematian Anda. Anda mati, matilah kebaikan Anda. Tapi ketika Anda tidak sekedar menjadi baik, tapi Anda pun menjadi pintu kebaikan untuk orang-orang lain, kebaikan Anda tidak akan mati walau dengan fisik Anda yang telah wafat. Anda wafat suatu hari, tapi kebaikan Anda gak akan mati. Ratusan, ribuan orang yang telah berhasil Anda ajar, mereka ini akan melanjutkan amal setelah kepergian Anda. Maka dalam Al-Quran, orang dengan amanu wa amilus solihat tetap lafi khusrin, tetap rugi. Kapan Anda menjadi seorang yang beruntung? Ketika Anda amanu wa amilus solihat, lalu kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Jadi jamaah sekalian, kalau kebaikan itu mengendap dalam diri Anda, Anda orang yang rugi dengan kebaikan itu. Tapi ketika kebaikan itu tidak mengendap dalam diri Anda, tapi justru mengalir melalui Anda kepada orang yang lebih banyak, ketika itu Anda akan beruntung. Ketika itu Anda akan beruntung. Jamaah sekalian yang saya hormati, majelis Al-Quran ini majelis yang selalu disambangi dan dikunjungi oleh para malaikat. Malaikat-malaikat berzikir kepada Allah dengan subhanallah wa bihamdi. Tapi apakah ada malaikat yang membaca Al-Quran selain Jibril? Tidak ada. Zikir para malaikat subhanallah wa bihamdi. Tapi apakah ada malaikat yang bertilawah baca Quran? Tidak ada. Makanya jamaah sekalian, malaikat-malaikat sangat cemburu dengan orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena mereka tidak memiliki ibadah yang satu ini. Maka dalam hadis diriwayatkan Nabi kita diriwayatkan dari Nabi kita oleh Imam Nasai, apabila seseorang salat malam, kemudian ia memperbanyak baca Al-Quran, maka malaikat-malaikat meletakkan mulut mereka di mulut orang yang membacakan Al-Quran itu, agar ayat-ayat Al-Quran itu segar memasuki mulut mereka. Jadi Masya Allah, demikian dekat dan akrabnya para malaikat dengan Ahlul Quran, dengan orang-orang yang selalu hidup dengan Al-Quran. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan membaca Al-Quran harus dengan tahsin dan tajwid. Sahabat-sahabat Nabi, mereka memukul anak-anak mereka kalau salah dalam tahsin. Tapi mereka tidak memukul anak-anak mereka karena salah dalam hafalan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika dia bermajelis Quran dengan anak-anaknya, kalau anak-anaknya salah dalam hafalan, itu paling ditegur. Tapi kalau sampai anak-anaknya salah dalam tahsin, itu biasanya dipukul. Artinya apa? Para sahabat melihat kesalahan tahsin lebih buruk daripada kesalahan tahfiz. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam sebuah khutbah, beliau menyatakan, ayuhan nas a'ribu bil Quran.
Beliau mengatakan, wahai kalian semua manusia, bacakan Al-Quran secara i'rab. Maksudnya sesuai dengan tahsin dan tajwid. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, rahasia kemuliaan para sahabat adalah Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau punya seorang putri. Dan itulah satu-satunya anak. Maka Abu Hurairah membuat undang-undang di dalam rumah tangga bahwa 24 jam sehari semalam harus dibagi 3. Sepertiga untuk Abu Hurairah baca Quran, sepertiga untuk istrinya baca Quran, sepertiga untuk anak perempuannya baca Quran. Targetnya, rumah ini nggak boleh diam dan bisu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena rumah yang selalu berbunyi dengan Al-Quran, itulah rumah yang selalu dikunjungi malaikat. Tetapi rumah yang sepi dengan Al-Quran, itulah rumah yang selalu dikunjungi oleh syaitan. Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. Setan akan jauh dari rumah-rumah, terkhusus apabila dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Jemaah sekalian, Anda tahu rumah tanpa Quran? Rumah tanpa Quran namanya makam, kuburan. Di dalam kuburan terdapat penghuni, tapi tidak ada penghuninya yang baca Quran. Maka rumah tanpa Quran kuburan namanya. Jangan sampai rumah kita itu bagaikan kuburan karena tidak ada Al-Quran di dalam. Maka khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi SAW, manusia terbaik adalah mereka yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Ketika hadis ini terdengar oleh seorang yang bernama Abdurrahman As-Sulami, maka beliau membeli keledai. Beliau mendengarkan sabda Nabi, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Maka Abdurrahman As-Sulami semenjak mendengarkan hadis ini, beliau sengaja membeli seekor keledai. Untuk apa? Semenjak pagi sampai malam hari, dengan keledai ini dia berjalan mendatangi rumah-rumah di Baghdad untuk mengajarkan Al-Quran. Dia naik keledai, begitu lewat rumah dia bilang, ada yang mau belajar Quran enggak, biar saya turun. Ada, dia turun dari keledai. Setelah itu nanti udah selesai, hari ini segini dulu. Lalu dia naik keledai lagi, lewat lagi rumah, ada yang mau belajar Quran di sini? Kalau ada biar saya turun. Itu yang dilakukan Abdurrahman As-Sulami sampai beliau wafat. Siapa dia? Dia yang meriwayatkan hadis tadi dari Utsman. Nabi bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Hadis ini diucapkan Nabi kepada Utsman, lalu diucapkan Utsman kepada As-Sulami. Maka semenjak Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan hadis ini, semenjak dia terima hadis ini, maka dia beri keledai tadi. Keledai kalau bahasa sekarang motor kapitul. Tahu kapitul enggak? Kapitupuluh. Jadi bukan mobil, kalau mobil itu berarti kuda. Dia belikan keledai. Selesai subuh, udah makan pagi, dia naik keledai. Lewat rumah, Assalamualaikum, ada yang mau ngaji Quran? Lalu jalan lagi sampai malam. Dan itu bukan 2 hari, itu bukan 3 hari, sampai beliau meninggal. Dan yang dia datangi itu bukan tingkat RT gitu ya. Satu kota naik keledai. Gimana? Assalamualaikum, ada yang mau baca Quran? Ada yang mau belajar Quran? Apa motivasi beliau? Motivasi beliau ingin menjadi orang yang terbaik.
bukan yang terbaik dalam pandangan manusia, tapi yang terbaik dalam pandangan Allah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi inilah 3 modal utama menjadi muslimah yang kafah. Ridho dengan Islam, sabar dengan Islam, kemudian terus menerus menggali Al-Quran, mulai dari tahsin, kemudian tajwid, lalu yang ketiga tafsir, dan yang terakhir adalah tadabbur. Karena di atas tafsir itu ada tadabbur. Kalau Anda ambil terjemahan Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang maha mengatur alam. Anda tahu tujuannya? Tahu. Itu namanya tafsir. Di atas tafsir itu ada namanya tadabbur. Tadabbur itulah puncak ilmu terhadap Al-Quran. Apa itu tadabbur? Merenungi. Merenung. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian sebagai penutup, bahwa kegiatan kita ini membutuhkan dukungan dari segala pihak. Baik dukungan secara motivasi, dukungan moral, juga termasuk dukungan material. Ingat jamaah sekalian, Islam sangat menekankan infak, sedekah, zakat atau wakaf. Kenapa Islam sangat menekankan sedekah? Karena memang Islam ini membutuhkan uang. Karena memang Islam ini membutuhkan dukungan dana. Dan di antara ibadah yang paling mulia setelah salat adalah zakat dan sedekah. Kenapa zakat dan sedekah ini sangat mulia? Ulama-ulama kita mengatakan, harta saudara kandung nyawa. Harta saudara kandung bagi nyawa. Makanya orang rela kehilangan nyawa untuk dapat harta. Orang pun rela kehilangan harta untuk mempertahankan nyawa. Kalau ada seseorang yang sakit parah, dia rela mengorbankan semua harta agar dia kembali sehat. Maka orang rela mengorbankan harta untuk nyawa. Tapi orang pun rela mengorbankan nyawa untuk harta. Kadang-kadang preman-preman hanya urusan uang 2.000 berantem sampai ada yang mati. Kenapa? Harta itu memang saudara kembar nyawa. Maka orang rela kehilangan nyawa untuk dapat harta, dan orang pun rela kehabisan harta untuk menyelamatkan nyawa. Begitu pentingnya harta, maka berinfak menjadi amal yang sangat afdal. Ingat jamaah sekalian, mereka-mereka yang telah berjihad, mereka telah membantu agama ini dengan pedang-pedang mereka, dengan darah mereka, dengan nyawa mereka. Ulama-ulama, mereka telah membantu agama ini dengan ilmu mereka, dengan tulisan-tulisan mereka. Anda yang bukan mujahid, Anda yang bukan ulama, dengan apa Anda menolong agama ini? Jawabannya dengan dompet Anda. Bantu agama ini dengan dompet Anda. Kalau Anda nggak bisa menolong agama ini 5.000, bantu 5 juta sekalian. Ya, masing-masing kita harus ambil bagian menolong agama ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, saya ingin hadis ini Anda camkan di hati yang paling dalam. Ayat maksud saya. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam ayat ini Allah berfirman, apabila kalian menolong agama ini, niscaya Allah menolong kalian dan mengokohkan hati kalian dalam agama ini. Jadi seolah-olah melalui ayat ini Allah ingin katakan, lakukan satu hal untuk Islam, niscaya Allah melakukan 2 hal untuk Anda.
lakukan satu hal untuk Islam, yaitu tolong Islam. Bagi Anda guru-guru ngaji, Anda menolong Islam ini dengan ilmu Anda. Bagi Anda yang barakallahu fik. Bagi Anda yang berderma, Anda telah menolong agama ini dengan harta Anda. Jadi jemaah sekalian, cobalah renungkan apa yang aku lakukan untuk menolong agama ini. Saya punya ilmu, saya bisa baca Iqra, tolong agama ini dengan ilmu Anda. Oh, saya punya uang, tolong agama ini dengan uang Anda. Saya punya jabatan, tolong agama ini dengan jabatan Anda. Ketika Anda betul-betul menolong agama ini, dua hal yang akan Anda dapatkan. Yang pertama, yansurkum, Allah akan menolong Anda. Esok, lusa, Anda berada dalam kesulitan, Allah akan menolong Anda. Makanya ingat, kalau besok Anda berada dalam kesulitan dan seolah-olah tidak ada pertolongan untuk Anda, ini salah satu tanda bahwa Anda tidak ikut menolong agama. Orang yang terlibat menolong agama akan mendapatkan pertolongan di setiap kesulitan. Ingat, esok datang kesulitan, mungkin Anda nggak bisa melawan kesulitan itu dengan uang Anda. Esok terjadi kesulitan, mungkin Anda tidak akan bisa keluar dari kesulitan itu dengan jabatan. Akan ada pertolongan yang membuat Anda dari kesulitan, salah satunya ketika Anda menolong agama ini. Dan yang kedua, ini yang sangat penting. Ketika Anda orang yang aktif menolong agama ini dengan apa yang bisa Anda lakukan, yang kedua, wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kalian dalam agama ini. Maka orang yang paling kokoh dalam Islam, mereka yang ikut andil menolong Islam. Jadi kegiatan kita ini, kajian kita ini perlu ditolong dengan dana, dengan donasi. Dan Anda jangan terbebani dengan donasi itu, tetapi hendaknya Anda melihat donasi sebagai pertolongan terhadap agama. Saya ikut nyumbang, oh itu bahasa yang buruk. Katakan saya ingin menolong agama, ini 50 juta. Bahasanya dirubah. Saya ingin sedekah, mungkin nilai motivasinya rendah. Tapi ketika Anda katakan, saya ingin menolong agama Allah, ini 5 juta. Sangat tepat sekali kalau kemudian kita sudah punya wadah, kemudian kita pun mengelola zakat. Mengelola zakat untuk orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Karena kadang-kadang yang tidak mampu di tengah kita tidak mendapat perhatian yang cukup dari pihak lain. Betul ada Baznas, betul ada lembaga-lembaga zakat lain. Tapi boleh jadi lembaga-lembaga zakat itu tidak memperhatikan orang-orang yang layaknya diperhatikan. Sehingga haruslah kita yang memperhatikan sesama kita. Jadi oleh sebab itu, Al-Quran mengatakan kalian pendusta dalam beragama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kapan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kalian yang selalu menyergah, menghardik anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau kalian tidak memberikan saran untuk memberikan sumbangan bantuan kepada orang miskin. Intinya kalau Anda nggak mampu memberi, berikan saran. Kalau sebatas saran dan dukungan Anda pun tidak mampu, agama mengatakan Anda adalah pendusta dalam agama. Baik, jadi oleh sebab itu sangatlah positif kalau sekiranya kita membuat satu program baru, yaitu zakat, pengelolaan zakat. Untuk apa? Pertama, untuk membantu yang tidak mampu di tengah-tengah kita. Karena Allah berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau kita tidak punya saran, tidak punya pendapat, tidak menyumbangkan opini untuk membantu orang yang tidak mampu, kita diam dengan ketidakmampuan orang lain, agama mengatakan Anda pendusta dalam agama.
Jadi agar kita masuk dalam orang yang jujur dalam beragama, kalau begitu perhatikan orang yang tidak mampu. Kalau Anda nggak mampu berikan perhatian, Anda nggak mampu menyumbang, ciptakan satu opini untuk memberikan bantuan. Salah satunya adalah pengelolaan zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita dalam bentuk pemaparan materi. Berikutnya insya Allah kita akan membacakan beberapa masukan dan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, banyak hal yang tidak dilakukan di zaman Nabi yang banyak dilakukan di zaman sekarang, misalnya adalah dengan alasan teknologi oleh para sahabat ataupun khalifah. Yang tidak dilakukan oleh Nabi kita ada 3 kategori. Yang pertama, Nabi tidak melakukan sesuatu karena memang tidak ada sebab, tidak ada konteksnya. Contoh, di zaman Utsman radhiyallahu anhu, beliau mencetak Al-Quran dengan 1 logat. Kenapa? Karena saat itu orang mulai berselisih, bersengketa, bermusuhan soal logat. Anda tahu, sebagian orang Arab ada yang tidak membacakan ha, tapi menggantikan ha dengan a. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, Ar-Rahmanir Rahim, ada kabilah tertentu yang enggak membacakan ha. Mereka mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Mereka membacakan ha dengan a. Hatta hin, mereka bacakan at-ta'in. Iya kan? Maka kalau Anda ke Saudi Arabia, Anda saya minta Quran dong. Pemerintah Saudi Arabia membagi-bagikan Quran gratis dengan 3 warna. Jangan sampai ambil warna yang salah. Kalau Anda orang Indonesia, ambil warna hijau. Kalau Anda ambil warna yang merah, itu nanti logatnya berbeda. Biasanya itu kawan-kawan kita dari Afrika, Maroko dan lain-lain. Ya, Anda membaca Al-Quran, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini mushaf yang berwarna hijau. Tapi kalau Anda kemudian salah ambil mushaf warna merah, itu qiraah Warsh. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum. Sawa'un a itu kita. Kalau qiraah Warsh enggak. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ah, bacaan kamu ngaco. Bukan ngaco, ilmu kamu yang belum sampai. Di zaman Utsman terjadilah situasi seperti itu dalam membaca Al-Quran. Di zaman Nabi, orang baca Quran dengan qiraah yang berbeda-beda nggak akan jadi selisih. Di zaman Utsman terjadi perselisihan. Maka Utsman menulis Al-Quran dengan 1 logat. Sudah? Jadi di sini kita lihat Nabi meninggalkan sesuatu, tidak menulis Al-Quran dengan 1 logat. Saat itu belum ada konteksnya. Baik, itu nomor 1. Nabi meninggalkan sesuatu karena tidak ada sebab, karena tidak ada konteks. Yang kedua, Nabi meninggalkan sesuatu disebabkan karena terkendala. Nabi meninggalkan haji pakai pesawat. Oh, naik haji pakai pesawat mah bid'ah namanya. Oh, Nabi naik haji nggak pakai pesawat karena terkendala. Saat itu belum ada pesawat.
Nabi sholat di masjid yang ada kipas angin dan ada AC-nya? Enggak. Kenapa Nabi meninggalkan itu? Terkendala. Ini nomor 2. Nabi meninggalkan sesuatu karena terkendala. Baik. Ini nomor 2. Nomor 3, Nabi meninggalkan sesuatu padahal ada sebabnya dan padahal tidak ada kendalanya. Ini nomor 3. Baik. Kalau Anda melakukan yang ditinggalkan Nabi karena tidak ada sebab, itu tidak dinamakan bid'ah. Kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi karena kendala, itu tidak dinamakan bid'ah. Sholat pakai kipas angin, di zaman Nabi terkendala. Lalu saya melakukannya karena oleh Nabi saat itu terkendala. Ini tidak dinamakan bid'ah. Lalu yang ketiga, saya lakukan yang tidak dilakukan Nabi padahal saat itu ada sebab dan tidak ada kendalanya. Ini yang dinamakan dengan bid'ah itu. Contoh, saya lakukan satu peringatan. Nabi nggak melakukannya, oke. Nabi tidak melakukannya, apakah ada konteksnya? Ada konteksnya, tapi Nabi nggak lakukan. Baik. Apakah ada kendalanya? Nggak ada kendalanya, tetap saja Nabi nggak lakukan. Nabi tinggalkan, padahal tidak ada kendala, padahal ada konteksnya. Maka ketika saya melakukan yang demikian, itu dinamakan dengan bid'ah. Jadi dengan demikian pertanyaan ini, semua yang ditinggalkan Nabi dalam bentuk teknologi, karena Nabi memang terkendala di zaman beliau untuk teknologi itu, maka Anda tidak dinamakan bid'ah dalam hal itu. Seperti sholat pakai kipas angin dan lain-lain. Ketika ada orang berkata, saya tidak mencari pahala tapi saya mencari ridho Allah. Lah, ridho itu bukannya pahala. Pahala itu bahasa Indonesia. Asal arti dari pahala adalah balasan. Anda melakukan kebaikan dibalas oleh Allah. Terkadang kebaikan Anda dibalas dengan ridha, terkadang kebaikan Anda dibalas dengan kebahagiaan. Kadang-kadang semua pembalasan atas kebaikan Anda dinamakan dengan pahala. Jadi ridha Allah salah satu bagian dari pahala itu. Karena pahala artinya adalah pembalasan kebaikan. Lalu pembalasan atas kejahatan dinamakan dengan dosa. Neraka itu adalah pembalasan atas kejahatan. Baik. Jadi ini perkataan tidak benar. Saya tidak mau pahala, saya mau ridho. Bukankah ridho itu pahala? Jadi tidak beda. Karena pahala itu balasan kebaikan. Balasan kebaikan ya ridho itu salah satunya. Seorang istri yang soleha tidak belajar di luar rumah, taat pada Islam, menjalankan segala perintah Islam insya Allah, tapi suami tidak salat, tidak menyentuh Al-Quran, bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya? Allahu Akbar. Kenapa bisa salah jalan begini? Jemaah sekalian, keikhlasan dalam menikah, cara pertama kita melibatkan Allah dalam rumah tangga. Pernikahan yang gak ikhlas, Allah gak mau ikut-ikutan dengan rumah tangga ini. Maka begitu rumah tangga ini ada masalah, Allah gak kasih bantuan. Begitu masalah rumah tangga ini berada dalam kemiskinan, Allah nggak berikan bantuan. Kenapa? Rumah tangga yang tidak berpijak di atas keikhlasan, Allah tidak ada di dalam. Cara pertama kita melibatkan Allah dalam rumah tangga adalah ikhlas. Tapi ikhlas dalam berumah tangga sangat berat. Coba dengar berikut. Seorang wanita, anggaplah bernama Zainab. Ini nama fiktif. Jadi jangan ada yang tersinggung. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang melamar.
Nah, sekarang ambillah pulpen. Berapa nilai wajahnya? 80. Berapa nilai postur tubuhnya? 90. Berapa nilai pendidikannya? 100. Berapa nilai keturunannya? 100. Bahkan 100 plus. Oke. Berapa nilai sholatnya? Nilai sholatnya 10. Baca Quran. Baca Quran 10. Kalau Zainab masih nikah dengan laki-laki ini, tidak dinamakan karena Allah, bukan? Bukan. Zainab nikah karena Zainab, bukan karena Allah. Apa yang Allah dapatkan dari laki-laki ini? Nilai sholatnya 10, nilai tilawahnya 10. Yang diuntungkan dengan laki-laki ini Zainab. Kau dapatkan wajah yang ganteng, kau dapatkan tubuh yang atletis, kau dapatkan otak yang cerdas. Pernikahanmu wahai Zainab, pernikahan karena Zainab, bukan karena Allah. Misalnya saya bujangan, misal aja nih. Saya lamarlah seorang gadis, cantiknya Masya Allah, wajah artis banget. Warna kulitnya juga bagus, pendidikannya juga bagus. Tapi gimana jilbabnya? Jilbabnya angka 0. Sholatnya 0. Baca Qurannya 0. Saya tetap nikah dengan orang ini. Karena Allah, bukan? Apa yang Allah dapatkan dari orang seperti ini? Gak ada. Pernikahan seperti ini tidak mungkin karena Allah kecuali dalam satu hal. Ketika saya bilang, saya nikah dengan kamu tapi urusanmu dengan Allah 0 nilainya. Kalau kita nikah kamu mau hijrah 100%, barulah pernikahan seperti ini dinamakan karena. Tapi kalau dari awal tidak akad atau perjanjian untuk hijrah, kau tetaplah dengan keadaanmu, kita hidup bebas-bebas aja. Ini pernikahan hawa nafsu. Ini pernikahan bukan karena Allah. Makanya pernikahan baru saja digelar mewah, diliput oleh banyak media. 2 bulan kemudian berantakan. Kenapa? Dari awal bukan karena Allah. Baik. Ini yang ditanyakan ini kita ingin katakan, berjuanglah untuk suami Anda kembali sholat, agar pernikahan ini kembali kepada lillahi ta'ala. Katakan kepada suami, wahai suamiku, kalau kau tetap tak sholat, kalau engkau malas baca Quran, nyentuh Quran pun tidak, rasa-rasanya pernikahan denganmu bukan karena Allah. Kasih tahu. Tapi sambil mijit, jangan ngomongnya kasar. Kalau ngomongnya kasar, dia lebih kasar. Sini tak pijitin. Suamiku, kalau kau tak sholat, kau pun tak nyentuh Al-Quran, rasa-rasanya rumah tangga ini bukan karena Allah. Jangan tersinggung ya. Nah, oleh sebab itu apa yang mesti Anda lakukan? Nasihati suami. Berikan dia nasihat yang baik. Nomor 2, berikan dia doa. Dan yang ketiga, nomor tiga ini sumber malapetaka. Apa itu? Jangan suka menggunjing keburukan suami orang lain agar Allah tidak menghukum Anda dengan suami Anda. Pak Ustadz, anak saya nakal. Ibu suka ngomongin anak tetangga enggak? Iya, wajar itu. Anda yang suka menggunjing anak tetangga, Allah akan menghukum Anda dengan anak Anda. Anda yang suka menggunjing suami orang lain, Allah akan menghukum Anda dengan suami Anda. Oleh sebab itu yang pertama, nasihati suami. Doakan suami. Dan yang ketiga, jangan pernah gunjing suami orang lain. Supaya Allah enggak menghukum Anda dengan suami Anda. Yang keempat, Anda enggak boleh pesimis, enggak boleh putus asa. Nanti selesai kajian, temu suamiku, bertahun-tahun kutunggu perubahanmu untuk sholat, ternyata enggak juga. Jangan sampai matahari terbenam melainkan kau telah jatuhkan talak 3. Anda ini orang yang telah pesimis. Anda ini orang yang telah berputus asa. Tidak, jangan berputus asa. Sepanjang ada hari esok untuk usia suami Anda, sepanjang itu kemungkinan dia akan berubah. Jadi jangan melihat dia yang gak sholat dengan putus asa. Jangan.
tetaplah berharap, tetaplah beroptimis, insya Allah besok dia berubah. Kalau besok tak berubah, insya Allah lusa akan berubah. Dan Nabi Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau anda selalu berprasangka baik, insya Allah suamiku akan berubah. Akan Allah berikan perubahan itu cepat atau lambat. Ada satu cara terbaik menasihati suami, yaitu gunakan anak-anak. Kasih tahu anak kecil kalian, Pak, sholat dong, gak enak kalau papa gak ikut. Kalau anda mungkin dia udah bosan anda ngajak sholat, anak kecil ini disuruh. Bagaimana umumnya jika kita keluar rumah untuk mengajar Al-Quran, apakah masih termasuk muslimah yang kafah? Masih. Karena ilmu adalah darurat. Tidak ada kepentingan yang lebih besar daripada ilmu. Makanya Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Syarqawi, beliau membahas, bolehkah laki-laki ada di tengah wanita? Sehingga wanita akan melihat laki-laki itu. Beliau mengatakan boleh dalam dua hal. Apabila ada rencana pernikahan, boleh laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki. Yang kedua, di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis, karena ilmu ini sangat besar, sehingga yang seharusnya tak boleh jadi boleh. Aslinya anda keluar rumah gak boleh. Tapi karena ilmu ini sangat luar biasa, maka hal itu dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mana dalilnya? Dalilnya sangat banyak. Anda lihat misalnya, ketika kemudian wanita mendatangi Nabi di rumah, ya Rasulullah begini. Ini artinya mereka wanita-wanita ini keluar rumah mereka untuk bertanya kepada Nabi untuk dapatkan ilmu. Apakah setiap wanita itu untuk kafah? Ya enggak, setiap wanita kafah. Kita berharap anda salah satunya. Nah, itu wanita-wanita yang wanita karir, mereka muslimah dalam agama. Tapi mungkin mereka belum muslimah dalam berpakaian. Mereka belum kafah. Terus mereka ini adalah sahabat yang mesti kita harus bimbing. Jangan pula dinyinyir ya. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan berfoto-foto dan makan-makan dengan sahabat akhwat semua dengan jilbab yang syar'i? Kalau foto sesama kita disimpan di tempat, nggak ada masalah. Tapi jangan pula dipublis. Kalau dipublis, oh statusnya ganti lagi makan. Atau status Facebooknya itu, jangan. Jadi silakan berfoto kalau memang ada manfaatnya, tetapi foto-foto ini jangan dipublish. Cukuplah foto itu di memori ataupun cukuplah foto itu adanya di album. Kalau kemudian anda publish untuk ganti status, pertama anda berbahaya. Karena foto anda bisa menjadi buhul untuk sihir dan guna-guna. Dan yang kedua, anda berdosa. Karena kemungkinan besar foto-foto seperti ini ada nilai rianya. Sedikit atau banyak. Anda nggak mungkin membuat foto kecuali kalau menurut anda ini bagus. Misalnya foto anda lagi manyun, mana mungkin anda pajang. Tapi begitu ada foto, oh ini seperti saya usia 17 tahun. Ini mirip dengan saya usia 17 tahun. Ini biasanya yang diposting. Artinya ada nilai riaknya. Anda ingin dapat sanjungan dari orang lain, semua yang anda lakukan untuk pujian, itu riak namanya. Makanya posting-posting seperti itu, bahaya pertama, kemungkinan ini bisa digunakan untuk guna-guna. Dan yang kedua, setidaknya dikhawatirkan ini adalah untuk mendapatkan pujian orang atau riak. Sebab kemungkinan kalau anda posting, oh ini nanti saya akan dicela orang, mana mungkin anda posting. Tapi ketika anda posting, oh ini apa kata orang ini, oh cakap, oh ternyata saya mulai lebih glow, saya mulai lebih putih lagi. Ketika anda mulai ngebayangin pujian orang, mungkin anda lakukan. Sehingga posting atau ganti status ini kadang-kadang bahkan sangat
kemungkinan besar jatuh kepada riya. Jadi sudahlah, kalau memang harus berfoto, foto itu cukup di memori, cukuplah di album, jangan digantungkan, dipajang, ganti status dan diposting. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hati yang sabar menjadi seorang muslimah yang kafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hati yang selalu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita dalam Islam dan tidak tergelincir dengan apapun. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Mahya atas ilmu dan doa yang dipanjatkan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk Ustadz bersama keluarga tercinta. Dan alhamdulillah sudah kita dengarkan tausiah berikut doa yang Ustadz sampaikan tadi. Semoga hal ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dapat disimpulkan bahwa kita seorang muslimah, untuk menjadi muslimah yang kafah adalah muslimah yang harus benar-benar secara utuh dapat menerima aturan Allah dan tidak mendahulukan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjadi muslimah yang ridho terhadap apa yang Allah tentukan bagi kita. Dan manusia terbaik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lalu yang terakhir Ustadz sampaikan adalah tentang perjuangan kita bagaimana membela agama Allah. Dengan apa kita bisa membelanya? Salah satunya dengan cara kita berinfak, berzakat, dan bersedekah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, insya Allah Yayasan Al-Ghazi atas izin Allah akan membuat program untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat mal dari seluruh guru ataupun peserta Tahsin Al-Ghazi yang insya Allah kita akan prioritaskan untuk para pengajar Al-Quran baik di dalam maupun di luar Al-Ghazi. Demikian yang bisa disampaikan. Kami atas nama panitia menghaturkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah membantu berjalannya acara pada kajian perdana ini di semester 2, khususnya kepada DKM Masjid Raya Taman Yasmin dan juga kepada Kalam TV yang telah membantu berjalannya acara ini. Kami atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada tutur kata ataupun tata cara kami yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Marilah sama-sama kita tutup kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, ada sedikit pengumuman untuk para guru bahwa kita akan foto bersama sebelum ibu-ibu keluar. Jadi mohon berkenan untuk berdiri. Mohon untuk